Udah? Udah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan semuanya. Pada malam ini kami akan mempresentasikan tentang materi kami, yaitu tentang komunikasi. Kami dari kelompok 2, mata kuliah sistem terdistribusi. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Protokol. Hai, bagaimana kabarmu? Pesannya pengirim, protokol, dan penerima. Definition, suatu aturan yang didefinisikan fungsi yang terdapat di dalam sebuah jaringan komputer, seperti misalnya mengirimkan pesan, mengirimkan data, mengirimkan informasi, dan fungsi lainnya yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan penerima supaya komunikasi dapat berlangsung dengan baik dan benar, walaupun sistem yang terdapat dalam jaringan tersebut berbeda. Protokol definition, perangkat aturan yang dipakai di dalam jaringan, dikatakan juga suatu aturan main yang menata atau mengatur komunikasi antara beberapa komputer dalam sebuah jaringan, sehingga komputer anggota dari jaringan dan komputer yang berbeda platform dapat saling mengirimkan informasi dan saling berkomunikasi. Secara umum, sebagai penghubung di dalam komunikasi data atau informasi, sehingga proses penukaran data atau informasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar. Jenis protokol. Jenis protokol ada feature on LAN, device panel, device panel, dan macam-macamnya. Bisa dilihat dari jenis protokolnya. Ethernet, protokol Ethernet sejauh ini adalah paling banyak digunakan. Ethernet menggunakan metode akses yang disebut CSMA atau CD. Ethernet sistem menjelaskan bahwa setiap komputer memperhatikan ke dalam tabel dari network sebelum mengirimkan suatu ke dalamnya. Jika dalam jaringan tidak dapat aktivitas atau bersih, komputer akan mentransmisikan data. Jika data transmisi lain di dalam kabel, komputer akan menunggu dan akan mencoba kembali transmisi jika jaringan bersih. Ethernet, kadang kalau dua buah komputer melakukan transmisi dan akan menunggu kesempatan secara acak untuk mentransmisikan data kembali. Metode ini dikenal dengan kolisi dan tidak akan berpengaruh pada kecepatan transmisi dan network. Ethernet, protokol Ethernet dapat digunakan untuk model jaringan garis lurus, star atau tree. Dapat transmisikan melewati kabel twisted pair fiber optik pada kecepatan 10 Mbps.
Local TAT ada local hub star control. Local TAT adalah sebuah protokol yang dikembangkan oleh komputer INC untuk mesin-mesin komputer. Metode yang digunakan oleh local TAT adalah CDMA atau CA, hampir sama dengan CSMA atau CD. Local TAT, adapter local TAT dan kabel twisted pair khusus yang dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer melewati port serial. Sistem operasi machine memungkinkan koneksi secara jaringan peer-to-peer tanpa membutuhkan tambahan aplikasi khusus. Dilanjutkan sama Marido ya. Gaya lanjutkan, Ge. Oke, saya ambil alih dulu ya. Kita lanjut ke token ring. Nah, berdasarkan gambar yang sudah ada di layar ini, token ring ini ada station A, station B, station C, station D, E, dan F. Oke, lanjut dulu, Bang. Tadi Bang Rido kurang dengar suaranya, jadi saya ambil alih dulu. Oke, token ring ini protokolnya dikembangkan oleh IBM pada pertengahan tahun 1980. Metode aksesnya melalui sebuah token dalam sebuah lingkaran seperti cincin. Dalam lingkaran token, komputer-komputer dihubungkan satu dengan yang lainnya seperti sebuah cincin. Lanjut lagi, token ring. Sebuah sinyal token bergerak berputar dalam sebuah lingkaran atau cincin dalam sebuah jaringan dan bergerak dalam sebuah komputer menuju ke komputer berikutnya. Jika pada persinggahan di salah satu komputer ternyata ada data yang ingin ditransmisikan, token itu akan mengangkutnya ke tempat di mana data itu ingin ditujukan. Token terus bergerak, terus untuk saling mengkoneksikan di antara masing-masing komputer. Lanjut lagi, protokol token ring ini membutuhkan model jaringan bintang dengan menggunakan kabel twist pair atau kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik ini dapat melakukan kecepatan transmisi Mbps atau sekitar 16 Mbps. Selain dengan perkembangan Ethernet, penggunaan token ring makin berkurang sampai sekarang. Lanjut lagi, ada FDDI. Oke, ini ada gambarnya. Lanjut, Bang. FDDI ini atau Fiber Distributed Data Interface adalah sebuah protokol jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan pada jarak yang jauh. Jadi metode yang akses digunakan oleh FDDI ini adalah model token. Lanjut lagi, FDDI ini menggunakan dua buah topologi ring secara fisik atau cincin tadi. Proses transmisi biasanya menggunakan satu buah ring. Namun jika ada masalah ditemukan akan secara otomatis menggunakan ring yang kedua. Jadi sebuah keuntungan dari FDDI ini adalah kecepatan dengan menggunakan fiber optic cable pada kecepatan 100 Mbps. Gimana, lanjut lagi, Gia? Soalnya Bang Rido suaranya nggak kedengeran. Kopi? Oke, Gia lanjutin aja ya, Bang, karena suara Bang nggak kedengar nih. Oke, lanjut. ATM, Quest ATM Service. Nih, ada gambarnya. Lanjut, Bang.
ATM adalah Asynchronous Transfer Mode, yaitu sebuah protokol jaringan yang mentransmisikan pada kecepatan 155 Mbps atau lebih. Jadi ATM ini mentransmisikan data ke dalam suatu paket, di mana yang lain mentransfer pada besar kecilnya paket. ATM ini mendukung variasi seperti video, CD audio, dan gambar. ATM ini bekerja pada model jaringan topologi star atau topologi bintang dengan menggunakan kabel fiber optik ataupun kabel UTP. Jadi ATM ini pada umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih LAN. Nah, ATM ini juga banyak dipakai oleh Internet Service Provider atau ISP untuk meningkatkan kecepatan akses internet untuk klien. Lanjut lagi TCP atau IP. Jadi ini adalah bagaimana cara kerjanya dari TCP atau IP tadi. Ada step 1, ada step 2, ada step 3. TCP atau IP, Transmission Control Protocol, adalah standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lainnya di dalam jaringan internet. Jadi protokol jenis ini paling banyak digunakan sekarang, pada saat sekarang ini. TCP atau IP. Oke. Lanjut, Pak. Jadi protokol ini dikembangkan pada akhir dekade 1970-an, terus sampai sekarang pada awal 1910-an sebagai protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan dalam membentuk suatu jaringan yang luas, khususnya WAN. Lanjut lagi ada DHCP or DHCP. Nah, ini gambarnya ada DHCP servernya, itu dia membagikan server ke beberapa komputer dari IP address database. Oke, lanjut Bang. Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, jika mendapatkan suatu cable connection dengan menggunakan DHCP, maka akan mendapatkan IP yang berasal dari ISP Anda. Protokol ini berfungsi untuk memberikan internet protokol secara otomatis. Lalu ada juga DNS. Lanjut, Bang. Domain name system adalah distribute database system yang dipakai dalam pencarian nama komputer. Name resolution di dalam jaringan yang menggunakan TCP or IP. DNS juga digunakan pada aplikasi yang terhubung ke jaringan internet, misalnya seperti web browser ataupun email, yang dimana DNS dapat membantu memetakan hostname dari sebuah komputer ke IP address. Kak Opi, mau lanjut? Kayak dulu deh, nanti Kak terakhir. Oke. Remote procedure call. Wah, ini bahasa Inggris. A protocol that one program can use to request a service from program located in another computer in the network without having to understand network details. A procedure call is also sometimes known as a functional call or a subroutine call. Kita lanjut aja. Ada definisi selanjutnya. Wah, bahasa Inggris semua. The service providing program is the server. Jadi RPC ini merupakan operasi sinkron yang memasukkan data requesting program to be suspended until the result of the remote procedure are returned. Ya, begitulah kira-kira. Lanjut aja, Bang. Jadi kegunaan SSH adalah untuk memasuki sistem komputer di tempat lain yang terhubung melalui jaringan dengan cara yang aman. Jadi pada saat ini SSH sudah dapat diturunkan untuk berbagai hal yang amat dibutuhkan dalam komputasi jaringan atau lebih besar lagi internet. Oke, ini adalah bagian yang terakhir, RPC. Putih adalah software remote console atau terminal yang digunakan untuk meremote komputer dengan menggunakan port SSH atau sebagainya. Oke, Kopi bisa ditutup. Oke. Bisa saya, guys?
Udah habis slide-nya, Kak. Oke. Iyalah tutupnya. Siapa yang tutup? Iyalah. Oh, baiklah. Sekian presentasi kami pada malam ini. Mohon maaf atas kekurangan dan segala hambatannya. Karena kami sangat berjauhan ya, jadi mohon dimaklumi ya Bapak dosen ya. Semoga presentasi malam ini dapat menghasilkan nilai yang memuaskan. Oke, terima kasih semuanya rekan-rekan yang sudah menonton rekaman ini. Kalau mau bertanya nanti bisa langsung personal chat atau langsung ke grup aja. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.